Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Segala daya upaya akan kita lakukan untuk penyelesaian program ini, dan insya Allah Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang berusaha. Rumah tidak layak huni atau RTLH merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Ironisnya, keberadaan RTLH di kota Payakumbuh telah menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kantong kumuh perkotaan. Tingginya jumlah keluarga yang tinggal di RTLH secara tidak langsung menggambarkan tentang kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah, sehingga tidak mampu berswadaya secara mandiri untuk melakukan perbaikan kualitas atas kondisi tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder lainnya bergerak dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat. Kegiatan bantuan stimulan peningkatan kualitas RTLH atau BSPK RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR merupakan salah satu program untuk mengurangi angka RTLH. Kegiatan BSPK RTLH merupakan program rutin yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan banyak komplain atau belum diterima program oleh masyarakat, serta hasil pelaksanaan tak dinilai belum maksimal sesuai dengan ketentuan. Menyikapi hal ini, sejak tahun 2017, Dinas Perumahan telah menyiapkan beberapa upaya dan strategis berupa penyiapan regulasi dan mekanisme program yang jelas dan terukur yang melibatkan peran serta aktif semua unsur di masyarakat. Tata kelola penggunaan dana yang transparan dan akuntabel telah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah di program ini. Program ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Cuma waktu itu kami juga pernah beberapa kali mendapatkan, cuman tidak dalam jumlah yang sangat besar. Syukurnya kami jadikan sebagai lahan untuk belajar bagaimana mengolah uang itu dengan baik. Dan ternyata ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kami untuk memulai membedah rumah dengan target tuntas itu. Untuk menyikapi adanya permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dari berbagai kalangan, pemerintah telah menyiapkan tool dan strategis agar permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir. Apa Bu? Kebetulan ada permasalahan. Oke. Di antaranya, 1. Penyiapan regulasi dan mekanisme program yang jelas dan terukur. 2. Penyiapan kertas kerja pada setiap tahapan pelaksanaan yang dilengkapi dengan berita acara. 3. Penguatan kelembagaan. 4. Pelibatan peran serta aktif semua unsur di masyarakat. 5. Penekanan adanya keswadayaan. 6. Penggunaan sumber daya lokal secara efektif untuk mengoptimalkan hasil dan beberapa strategis lainnya. Semua itu dilakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demi mendukung kesuksesan, program ini banyak melibatkan berbagai pihak, di antaranya RT RW, LPM. Bentuk keterlibatannya mulai dari mengikuti sosialisasi, pendampingan pelaksanaan identifikasi atau verifikasi calon penerima, hingga ikut serta dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi selama program berlangsung. Tuntas itu pertama tuntas pengerjaannya, rumahnya itu 100% kita usahakan baru. Yang kedua, kita juga tuntas dalam administrasi. Nah, terakhir tentu kita juga tuntas dalam masalah pertanggungjawabannya kan. Nah, ini yang kita coba lakukan dan itu berhasil, alhamdulillah. Kebetulan dinas terkait punya tim yang luar biasa bagus, saya lihat punya kemampuan mengolah secara manajerial dan administrasi bagus, juga punya rasa tanggung jawab yang luar biasa sehingga mereka bisa bekerja, bahkan
sampai malam di luar jam dinas pun mereka masih bekerja. Inilah bentuk tanggung jawab mereka pada rakyat miskin, dan ternyata semua itu tuntas. Dan kita akui khusus kenapa rumah itu rata-rata bisa tuntas semua dengan dana yang tidak cukup itu, ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, kita memang setiap rupiah uang itu tidak boleh hilang. Artinya setiap rupiah itu kita belikan kepada material dengan baik dan amanah. Nah, kemudian yang kedua, kita data sanak keluarga, teman-temannya yang bisa berpartisipasi di situ. Kita usahakan berpartisipasi. Nah, terakhir, tenaga-tenaga dari saudara mereka, kalau mereka tidak punya uang, tidak punya tambahan uang, tidak punya kelebihan rezeki, hanya punya tenaga, ya itulah yang kita manfaatkan untuk menghadirkan rumah yang layak huni buat mereka. Program ini telah ditetapkan sebagai IKU, Indikator Kinerja Utama Dinas BKP dan Prioritas RBJMD tahun 2017-2022 dengan menetapkan target pengurangan jumlah RTLH adalah 11% per tahun. Dengan target pengurangan RTLH ditetapkan sebanyak 300 unit. Sementara realisasi tahun 2017-2019 adalah sebanyak 356, 309, dan 350 unit dengan nilai swadaya rata-rata adalah 59% dari bantuan. Keterlibatan nyata para pemangku kepentingan memegang peranan penting dalam rangka mengoptimalkan capaian output, mulai dari tim teknis, tenaga fasilitator lapangan, lembaga masyarakat, bank penyalur, hingga toko bahan penyalur. Penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen, konsisten dengan mekanisme dan regulasi, merupakan faktor utama keberlanjutan program ini. Pada akhirnya, program ini memiliki segi positif seperti terciptanya kolaborasi antara pemerintah, unsur di masyarakat, dan stakeholder lainnya akan memudahkan diterima dan terlaksananya sesuai aturan, karena terwujudnya kesamaan pemahaman sehingga hasil serta tujuan tercapai optimal. Dan yang tak kalah pentingnya, program bantuan ini juga menumbuhkan rasa empati, simpati, kesetia kawanan sosial, serta membangkitkan semangat gotong royong yang telah pudar, bahkan hilang di tengah masyarakat perkotaan.